Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 1258. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang bersikap demokratis. Untuk anggotanya sendiri, ada Fathia Aldi, Sari Aulia, Ifaisyah Diandara, Beranggaini. Yang pertama, kita akan membahas apa sih bersikap demokratis itu. Pengertian demokratis ini dijabarkan menjadi 3, yaitu pengertian secara terminologis yang dimana demokrasi ini terdiri dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Lalu pengertian secara terminologis ini demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan upaya kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Lalu untuk pengertian demokratis dalam agama Islam, orang-orang Islam tidak mengenal dengan yang namanya istilah demokratis, tetapi orang-orang Islam ini mengenal dengan yang namanya kebebasan atau yang disebut dengan al-hurriyah, yang dimana pilar utama demokrasi ini yang diwaris oleh zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu kebebasannya itu termasuk dalam kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama atau yang dinamakan syuro. Lalu kebebasan mengkritik penguasa dan kebebasan berpendapat. Lalu untuk dalil nakli mengenai materi ini, yaitu ada Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzza ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkatalah Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 159. Surat Al-Imran ayat 159 turun dilatar belakangi oleh peristiwa Perang Uhud yang melibatkan kaum muslim di Madinah dan kaum kafir di Quraisy. Pecahnya Perang Uhud terjadi pada tahun 629 Masehi. Ini tidak luput dari kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar 1 tahun sebelumnya. Sementara itu, spirit kaum muslim untuk berperang melawan musuh masih berkobar, namun tidak sedikit pula yang mengkhianati Rasulullah SAW saat perang Uhud berlangsung, sehingga kaum muslimin terpaksa dipukul mundur. Sebab sebagian besar pasukan Islam meninggalkan Rasulullah SAW dalam kepungan musuh. Hanya tersisa beberapa sahabat yang masih setia melindungi Rasulullah SAW, sehingga akhirnya Al-Imran ayat 159 diturunkan untuk menenangkan dan menghibur kesedihan Nabi Muhammad. Tak hanya itu saja, surat Al-Imran ayat 159 ini juga menyadarkan kepada kaum muslimin terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala karena telah mendapat sang utusan yang mulia akhlaknya, yaitu Rasulullah SAW, dengan sikap yang lemah lembut, pemaaf, tawakal, dan pandai bermusyawarah. Makna Quran Surat Al-Imran ayat 159. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam
pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Hadis Ana Abi Hurairah taqala ma ra'aitu ahadan aksaro masyuratan li ashabihi mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan orang yang paling demokratis adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapat dan melakukan musyawarah bersama, seperti dalam hal strategi perang, penataan negara, penentuan hukum sosial, dan lain sebagainya. Tafsir Jalalain, maka berkat merupakan tambahan. Rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut, hai Muhammad, kepada mereka, sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak. Dan sekiranya kamu bersikap keras, artinya akhlakmu jelek tidak terpuji, dan berhati kasar hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka. Tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka atas kesalahan yang mereka perbuat, dan mintakanlah ampunan bagi mereka atas kesalahan-kesalahan itu hingga kuampuni. Serta berundinglah dengan mereka, artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka mengenai urusan itu, yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunnah dan jejak langkahmu. Maka Rasulullah SAW banyak bermusyawarah dengan mereka. Kemudian apabila kamu telah ketetapan hati untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu, maka bertawakallah kepada Allah, artinya percayalah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Manfaat dan hikmah bersikap demokratis yang pertama, melatih untuk menyuarakan pendapat atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang tiga, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Yang keempat, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima, dapat menyatukan perbedaan yang berbeda. Yang keenam, adanya kebersamaan. Yang ketujuh, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kedelapan, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Yang kesembilan, menghindari celaan. Yang ke-10, menciptakan stabilitas emosi. Contoh penerapan sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Tidak memaksakan kehendak orang lain, menerima kritikan dengan lapang dada, santun dan tertib dalam memberikan pendapat dan gagasan, lebih mengutamakan kemampuan nalar dan akal sehat dalam berpendapat, tidak bersikap egois, menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, menyampaikan pendapat secara arif dan bijaksana. Kesimpulannya dari Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-159 adalah hadis riwayat At-Tirmizi menjelaskan bahwa musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang penting. Antara musyawarah atau syura dengan demokrasi terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Terima kasih. Dari kelompok 2, ada yang ingin bertanya?